Video ini lanjutan dari video sebelumnya, masih tentang matriks. Namun kali ini yang akan dibahas adalah yang pertama tentang kesamaan matriks. Dari pengertiannya dulu, dua buah matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak memiliki nilai yang sama. Langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini ada 5 matriks, ada matriks A, B, C, D, dan matriks E. Kemudian akan dicari tahu di antara kelima matriks ini mana matriks yang sama. Maka untuk mengetahuinya menggunakan pengertian yang tadi. Jadi ada syarat yang pertama, yaitu harus memiliki ordo yang sama. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu ordo dari masing-masing matriks. Dari antara 5 matriks ini, yang memiliki ordo yang sama adalah matriks A, matriks C, matriks D. Sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Berarti kemungkinan yang sama hanyalah antara matriks A, matriks C, dan matriks D. Untuk matriks B dan matriks E sudah pasti tidak akan sama karena dari ordonya sudah tidak sama. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah elemen-elemen yang seletak nilainya harus sama. Sehingga untuk matriks A dan matriks C, jika dibandingkan, elemen pada baris pertama kolom pertama untuk matriks A dan matriks C nilainya adalah 2. Sama-sama 2. Untuk baris kedua kolom yang pertama nilainya sama, 3. Untuk matriks A dan C baris pertama kolom kedua nilainya sama, dan pada baris kedua kolom yang kedua nilainya juga sama, yaitu 0. Sehingga dapat dikatakan matriks A sama dengan matriks C. Kalau untuk matriks A dan D, elemen pada baris pertama kolom pertama di sini 2, pada matriks D juga 2. Baris kedua kolom pertama 3, matriks D juga 3. Tapi pada baris pertama kolom kedua di matriks A itu nilainya -1, sementara di matriks D untuk elemen baris pertama kolom kedua nilainya adalah 1. Karena nilainya sudah berbeda, maka sekalipun ordonya sama, tapi karena nilai elemennya yang seletak berbeda, tidak dapat dikatakan bahwa matriks A dan D itu sama. Maka matriks A dan D itu matriks yang berbeda. Jadi yang sama di antara kelima contoh ini hanyalah matriks A dan matriks C. Sekarang masuk ke contoh soalnya. Jadi diketahui matriks A dan matriks B seperti yang sudah tertulis. Kemudian pertanyaannya, jika yang pertama matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai dari A, B, C, dan D. Karena di soal katakan sama matriks A dan matriks B, itu berarti diperoleh bahwa yang pertama A itu sama dengan 4 karena elemen yang seletak nilainya sama. Maka langsung diperoleh nilai A itu adalah 4. Kemudian kalau B, 2B sama dengan -8. Dilihat dari sini elemen yang seletak.
Karena 2B sama dengan min 8, berarti kalau cuma B diperoleh min 8 bahagi dengan angka yang di muka variabel B dibagi dengan 2, diperoleh B sama dengan min 8 bagi 2 diperoleh min 4. Untuk yang ketiga C, di sini 6 sama dengan C, berarti C sama dengan 6. Yang keempat D, diperoleh 3 sama dengan 3D, maka 3D sama dengan 3. Kalau cuman D berarti 3 bahagi dengan angka di muka variabel, diperoleh 3 bagi 3, maka hasilnya adalah 1. Dengan kata lain, nilai A nya 4, nilai B nya min 4, nilai C nya 6, nilai D nya sama dengan 1. Sekarang contoh yang kedua, jika A sama dengan B transpose, tentukan nilai A, B, C, dan D. Maka karena A sama dengan B transpose, maka tentukan terlebih dahulu matriks dari B transpose, diperoleh matriks B transpose. Dan karena matriks A sama dengan matriks B transpose, berarti ditulis ambil matriks A kemudian sama dengan matriks B transpose. Kemudian dari sini tentukan nilai dari yang ditanya, A, B, C, dan D. Maka untuk yang pertama diperoleh, lihat berdasarkan elemen yang seletak. A dengan 4 berarti tetap sama, A sama dengan 4. Yang kedua B, 2B sama dengan min 8, maka sama seperti tadi, nilainya B sama dengan min 4. Sekarang yang ketiga C, 3 sama dengan C, maka C sama dengan 3. Dan yang terakhir D, 6 sama dengan 3D, berarti 3D sama dengan 6, D sama dengan 6 bagi 3, diperoleh D sama dengan 2. Jadi jika matriks A sama dengan matriks B transpose, maka nilai A, B, C, dan D nya adalah 4, min 4, 3, dan 2. Seperti itu. Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Dan untuk soal yang ingin kalian coba sendiri, boleh pakai soal jika A transpose sama dengan B dan A transpose sama dengan B transpose. Silakan mencoba. Selanjutnya adalah perkalian skalar. Saya akan jelaskan pengertian secara sederhananya saja. Jadi perkalian skalar itu adalah perkalian suatu bilangan real atau bilangan konstan dengan setiap elemen dari suatu matriks. Langsung ke contoh soalnya saja. Jadi di sini diketahui ada matriks A dan matriks B. Kemudian tentukan yang pertama 3A, yang kedua min 2B, yang ketiga 1/2A. Maka cara menyelesaikannya yaitu untuk yang pertama terlebih dahulu 3A itu berarti 3 dikali dengan matriks A.
sehingga bilangan konstan atau bilangan real atau juga bilangan skalarnya di sini adalah angka 3. Kemudian 3 dikali dengan matriks A diperoleh 3 kali dengan tulis kembali matriks A yang diketahui, kemudian cara mengalihkannya adalah dengan mengalihkan ke setiap elemen dari matriks A. Sehingga diperoleh angka 3 ini. Yang pertama dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 0, kemudian dikali dengan 4 untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua dikali dengan elemen-elemen di baris yang kedua, dikali dengan min 2, dikali dengan 1, dan yang terakhir dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah untuk yang pertama 3 kali 3 di 9, 3 kali 0, 0, 3 kali 4, 12, 3 kali min 2, min 6, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Jadi matriks 3A itu adalah hasilnya 9, 0, 12, min 6, 3, 6. Sekarang yang kedua, untuk min 2B, maka perkalian skalarnya adalah min 2 kali dengan matriks B. Berarti min 2 kali dengan tulis matriks B yang diketahui, 6, min 5, min 1, 0. Sehingga angka min 2 ini dikalikan ke setiap elemen yang ada di dalam, atau bisa disebut juga dikalikan ke dalam. Bisa langsung dikalikan seperti ini. Jadi min 2 dikali 6 hasilnya adalah min 12, min 2 kali min 5, negatif kali negatif positif, 2 kali 5 10, min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2, min 2 kali 0 adalah 0. Sehingga diperoleh matriks min 2B itu adalah matriks yang telah diperoleh tadi, min 12, 10, 2, 0. Contoh yang terakhir, seperdua A. Maka seperdua A berarti 1/2 dikali dengan matriks A, berarti 1/2 dikali dengan tulis kembali matriks A, kemudian dikali ke setiap elemen. Maka hasil akhirnya adalah 1/2 dikali dengan 3, berarti 3/2, 1/2 dikali dengan 0, hasilnya 0, 1/2 kali 4 adalah 4/2, 1/2 dikali dengan min 2 adalah min 2/2, 1/2 kali 1 tetap 1/2, 1/2 kali 2 adalah 2/2. Yang bisa disederhanakan, 3/2 cukup ditulis 3/2, 0, 4/2 itu berarti 2, min 2/2 atau min 2 bagi 2 sama dengan min 1, 1/2 cukup ditulis 1/2, 2 bahagi 2 hasilnya 1. Maka ini yang dimaksud dengan matriks 1/2A. Sekarang tentang penjumlahan dan penggunaan matriks. Jadi dua buah matriks atau lebih itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan syarat
memiliki ordo yang sama. Kemudian cara penjumlahan dan pengurangannya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap masing-masing elemen yang memiliki letak yang sama. Langsung ke contoh soalnya saja. Jadi contohnya di sini ada matriks K, L, M, dan N. Kemudian kita akan menentukan yang pertama matriks K tambah L, yang kedua matriks M kurang matriks N, dan yang ketiga matriks 2K dikurangi dengan matriks L transpose. Namun sebelum menyelesaikannya, kita bisa mengecek terlebih dahulu besar ordo dari masing-masing matriks. Kemudian cara menyelesaikannya, jadi untuk K tambah L, maka karena syaratnya sudah terpenuhi, matriks K dan matriks L memiliki ordo yang sama, sehingga penjumlahan dari matriks K dan matriks L bisa dilakukan. Cara menjumlahkannya yaitu kita tulis terlebih dahulu matriks K, kemudian tambah dengan matriks L. Maka dijumlahkan berdasarkan letak elemen yang sama. Dua ditambah dengan min 5, min 3 ditambah dengan min 1, 10 ditambah dengan 4, dan yang terakhir 7 ditambah dengan 3. Maka hasilnya diperoleh 2 tambah min 5 berarti min 3, min 3 tambah min 1 berarti min 4, 10 tambah 4, 14, 7 tambah 3, 10. Jadi hasil akhirnya adalah matriks K tambah L dengan elemen min 3, min 4, 14, dan 10. Lanjut ke contoh yang kedua. Matriks M kurang matriks N. Maka tulis terlebih dahulu masing-masing matriks, kemudian dikurangi berdasarkan elemen yang seletak. Maka hasil akhirnya seperti yang sudah ditulis. Sekarang contoh yang terakhir, 2K kurang L transpose. Kita tentukan terlebih dahulu matriks 2K dan matriks L transpose. Jadi setelah menentukan matriks dari 2K dan L transpose, maka kita ambil matriks tersebut, kemudian dikurangkan berdasarkan soalnya. Maka diperoleh 4 min 6 untuk matriks 2K, 20 dan 14, kemudian dikurangi dengan matriks L transpose, min 5, 4, min 1, dan 3. Kemudian kita kurangkan 4 kurang min 5, min 6 kurang 4, 20 kurang min 1, dan 14 kurang 3. Maka hasil akhirnya 4 kurang min 5 adalah 9, min 6 kurang 4 berarti min 10, 20 kurang min 1 berarti 21, 14 kurang 3 berarti 11. Jadi seperti itu.
Sebagai contoh, kalian bisa mencoba menyelesaikan untuk soal dua L tambah K transpose. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti lanjut ke video berikutnya.